Hello guys, welcome back to my channel Desa Pratiwi. Baiklah guys, kali ini aku bikin video yang beda ya dari yang sebelumnya. Jadi kali ini aku akan membahas hal apa saja yang perlu disiapkan ketika masuk jurusan DKV. Jadi video kali ini aku tujukan untuk teman-teman atau adik-adik yang baru lulus SMA ya, yang sebentar lagi mau ngelanjutin studi atau ngelanjutin kuliah. Jadi di sini aku benar-benar mau sharing ya tentang pengalamanku ketika masuk jurusan DKV. Untuk sekedar cerita aja, aku nih lulus SMA tuh sekitar tahun 2016. Mungkin aku udah ngejelasin di video-videoku yang sebelumnya kenapa aku milih jurusan DKV. Jadi aku akan kasih tahu ya hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kalian masuk kuliah, khususnya kuliah jurusan DKV. Dan aku akan sharing ini menurut pengalamanku ketika baru masuk kuliah ya guys. Jadi yang harus kalian persiapkan pertama kali itu adalah mental. Jadi mental ini penting ya guys, mengingat kuliah sama SMA atau SMK itu beda. Jadi yang perlu kalian persiapkan itu adalah mental. Jadi kalau di kuliah tuh kalian tuh harus lebih mendalami mata kuliah sesuai dengan jurusan kalian. Jadi berbeda ya dengan waktu sekolah. Kalau waktu sekolah tuh kalian tuh harus banyak menguasai semua pelajaran. Di sini kalian tuh akan lebih mendalami mata kuliah sesuai dengan jurusan kalian. Yang selanjutnya itu adalah mental terhadap tugas-tugas ya guys. Di kuliah kalian tuh akan dijejali dengan tugas-tugas yang bertumpuk. Jadi beda ya dengan SMA atau SMK. Aku nggak tahu ya kalau SMK, tapi kalau SMA dulu aku tuh ya tugasnya belum sebanyak di kuliah ya. Kalau di kuliah tuh kalian harus mempersiapkan mental kalian untuk dijejali oleh tugas-tugas. Jadi yang belum terbiasa bergadang, di sini kalian diharapkan untuk belajar bergadang ya. Soalnya jadi mahasiswa tuh harus siap juga, harus siap dengan tugas-tugas yang menumpuk. Bahkan kalau di DKV tuh tugas-tugasnya tuh akan lebih ke tugas praktek ya daripada teorinya. Kalau kalian udah jadi mahasiswa itu harus siap mental menghadapi mata kuliah dan siap mental untuk dijejali tugas-tugas yang banyak. Apalagi kalau DKV itu tugas-tugasnya lebih ke praktek ya. Jadi yang selanjutnya, hal yang perlu kalian persiapkan sebelum masuk jurusan DKV itu adalah skill. Banyak ya orang-orang tuh nanya sama aku, dan kebanyakan mereka tuh nanya kalau DKV itu harus bisa gambar ya. Jadi gini guys, selama aku masuk jurusan DKV di kampusku, jurusan DKV tuh ndak harus bisa gambar ya. Kemampuan teman-teman aku selama di DKV itu nggak semua bisa gambar ya guys. Mereka tuh rata-rata punya skill yang berbeda. Kalau nggak salah yang bisa gambar tuh cuma 4 orang doang. Yang lainnya tuh mereka tuh lebih fokus ke videografi ya, atau fokusnya tuh ke fotografi. Kebanyakan teman-temanku sih kayak gitu. Jadi kalau masalah skill tuh menurut aku DKV tuh nggak harus bisa gambar. Yang penting ada niat dan kemauan. Karena begitu kita masuk semester 1 kita tuh belajar gambar tuh dari awal lagi. Dari kita tuh gambar, misalnya gambar-gambar yang sederhana ya guys, misalnya gambar apel. Kita tuh belajar mulai dari sana. Jadi ketika kalian pertama kali masuk jurusan DKV, kalian pasti masuk semester 1 dulu ya guys. Nggak mungkin apa langsung semester 3, nggak ada ya. Aku bocorin ya, jadi biasanya nih ya, kalau menurut pengalaman aku, di semester 1 tuh kalian tuh akan mempelajari dasar-dasar dulu. Jadi
di semester 1 tuh kalian belum membutuhkan yang namanya kamera atau tripod atau ya segalanya, kalian belum membutuhkan itu. Nanti kalian akan menggunakan alat-alat seperti kamera, tripod dan lain sebagainya tuh di semester 4. Pokoknya di atas semester 1 dan 2 ya, kalian akan mulai menggunakan kamera. Jadi beda ya guys, kalau semester 1 tuh kalian tuh masih harus melatih dasar-dasarnya dulu. Jadi yang kalian perlukan itu hanya buku gambar, buku gambarnya A3 atau A4. Itu harus lengkap. Dan yang kedua itu adalah pensil. Pensil berbagai ukuran, ada pensil 2B sampai pensil 6B, itu kalian harus lengkap. Jangan lupa juga drawing pen yang lengkap, yang berbagai ukuran, dari yang 0.0 sampai selanjutnya itu kalian harus lengkap. Dan penghapus juga kalian perlu, dan bila perlu harus ada pensil warna juga. Harus diain cat air juga ya, cat air, cat poster, kuas, itu semua harus lengkap ya guys. Di semester 1 ini kita tuh harus manual dulu, baru ntar semester 3 atau semester 4 itu kalian akan mulai mendesain digital, entah itu Photoshop, Adobe Illustrator, ya Corel Draw itu. Tapi untuk semester 1 dan 2 ini kalian difokuskan untuk mempelajari yang manual dulu. Yang selanjutnya yang harus kalian persiapkan adalah ide-ide kreatif. Jadi di jurusan DKV itu selain kalian mempersiapkan yang tadi aku sebutkan, kalian juga harus mempersiapkan sebuah ide. Karena jurusan DKV ini kan nantinya akan menjadi desainer grafis ya, atau yang lainnya itu. Jadi harus bisa menemukan ide-ide kreatif, entah itu membuat logo, membuat desain poster, pamflet dan lain sebagainya. Ide-ide kreatif itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kalian tuh dituntut untuk harus berpikir kreatif dan out the box. Itulah yang paling utama dari jurusan DKV ya. Harus bisa berpikir kreatif dan out the box. Dan ini yang terakhir adalah mempersiapkan mental untuk menghadapi tugas-tugas praktik. Sebelumnya aku udah sampaikan ya, kalau DKV itu kebanyakan praktek. Jadi kalian harus mempersiapkan diri untuk itu. Berbeda dengan kuliah-kuliah lainnya, kalau DKV itu memang difokuskan pekerja profesional ya, atau pekerja kreatif ya, mirip-mirip seni rupa gitu. Kalau waktu SMA tuh kalian sering mempelajari pelajaran teori. Kalau kalian kuliah, khususnya kuliah jurusan DKV, tugas-tugas kalian itu kebanyakan praktek daripada teori ya. Baiklah, itulah keempat poin yang harus kalian siapkan sebelum kalian masuk jurusan DKV. Ya semoga aja kalian yang nanti akan melanjutkan kuliah di jurusan DKV bisa serius menekuni kuliahnya, bisa sampai tamat tepat waktu ya kalau bisa. Kali ini segitu aja ya poin-poin penting yang harus kalian persiapkan. Dan ikuti terus video aku yang selanjutnya. Jangan lupa juga like dan subscribe. Oh iya, kalau ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kalian pikirkan, aku minta maaf. Karena yang 4 poin itu tadi menurut pendapatku dan menurut pengalamanku selama kuliah di jurusan DKV ya. Jadi sebagai penutup, bye.